Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Suara. Saya Agus Suratman, kami dari kelas 3B ingin menjelaskan mengenai tantangan dan masa depan hukum tata pemerintahan. Di Indonesia tengah ada berdiri dinamika global maupun nasional. Indonesia harus bisa menghadapi tantangan-tantangan global maupun nasional. Apa sih tantangan-tantangan yang harus dihadapi Indonesia? Tantangan yang pertama adalah permasalahan yang kompleks. Nah, permasalahan yang kompleks ini yang mana permasalahan yang mencakup semua bidang, baik itu bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya, dan bidang yang lainnya. Nah, sehingga dari hal itu bisa dikatakan sebagai multidimensi. Yang kedua itu adalah perubahan yang secara cepat atau dinamika secara cepat. Nah, regulasi-regulasi atau kebijakan pemerintah Indonesia harus bisa mengadaptasi perubahan dengan perubahan yang cepat. Dengan hal itu juga sama halnya aksi-reaksi masyarakat harus tanggap atau respon dengan cepat mengenai perubahan-perubahan yang ada. Nah, yang ketiga ada ketidakpastian yang relatif tinggi. Nah, dari hal itu misalkan politik Indonesia yang bisa dikatakan politik dinamis, kadang up dan kadang down. Dan yang keempat, hukum di Indonesia ini hukum yang terbelit-belit lah gitu, hukum yang masih tidak responsif, tidak fleksibel, atau hukum yang masih bertabrakan dengan hukum yang lainnya. Tadi sudah dijelaskan berbagai macam tantangan dari hukum tata pemerintahan. Dari berbagai macam tantangan tersebut, tentunya harus ada cara untuk mengatasi dan menyelesaikan tantangan tersebut. Salah satu caranya itu dengan menerapkan berbagai macam asas ataupun prinsip dari good governance ataupun pemerintahan yang baik. Di sini saya mengambil contoh yang pertama itu ada asas kepastian hukum. Ketika kita menerapkan asas kepastian hukum dalam hukum tata pemerintahan di Indonesia, maka tentunya hukum yang berlaku ini menjadi lebih pasti karena tadi juga telah dijelaskan hukum pemerintah di Indonesia ini masih bersifat berbelit-belit. Nah, dengan adanya kepastian hukum, maka hukum di Indonesia akan menjadi lebih pasti, lebih responsif, dan lebih fleksibel sehingga tidak lagi hukum yang berbelit-belit. Kemudian dengan menerapkan asas kedua yaitu adanya asas keterbukaan ataupun asas transparansi. Jadi penerapan hukum di Indonesia ini memang harus bersifat terbuka agar masyarakat Indonesia juga mengetahui hukum ini berisi tentang apa dan jika melanggar sanksinya apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga adanya asas profesionalitas. Sebenarnya asas profesionalitas ini lebih berperan dan lebih menekankan kepada pejabat daerah ataupun pejabat pemerintahan yang ada di Indonesia. Segala perilaku ataupun tindakan yang akan dilakukan oleh pejabat negara dan pejabat pemerintah segalanya telah diatur dalam hukum tata pemerintahan. Jadi seorang pejabat negara ataupun pejabat pemerintah dikatakan profesionalitas jika telah menerapkan berbagai aturan yang telah ditetapkan dalam hukum tersebut. Kemudian yang terakhir adanya asas kepentingan umum. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum di Indonesia ini bersifat mengatur dan mengikat. Untuk itu hukum di Indonesia ini harus bersifat menyeluruh dan bersifat adil bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya bersifat untuk memihak kepada kepentingan kelompok saja gitu. Jadi harus bersifat adil dan menyeluruh. Nah, dari hal itu Indonesia pasti bisa menghadapi tantangan-tantangan yang akan ada di Indonesia, yang mana bisa dihadapi dengan cara asas apa aja sih, asas kepastian hukum, asas keterbukaan atau asas transparansi atau asas profesionalitas dan asas kepentingan umum. Jadi pemerintah Indonesia ini harus benar-benar bisa mengadaptasikan terhadap dinamika atau perubahan-perubahan dari global maupun nasional. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.